سادتنا عليها في علوين ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا إن الله كريم يغفر لهم يعني درجات الجنة ينفعنا بأسرار الأنوار في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا أعمامنا عماتنا خالاتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا صاحب الكتاب الشيخ حمامي زاد إن الله يغفر له ينسجد في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ولن أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman mulai 14 ya. 14 sampai di wa ayatun lahum. Baris kedua ya. Baris kedua dari bawah ya. Samsu. Belum tuh. Aman Zuriyatau di bawah ya, bawah. Ayatul lahum. Samsu udah kemarin tuh. Udah. Hah? Udah. Jadi nanti. Oh iya. Oh ada gambar tempel gitu. Nanti. Iya. Udah. Ayo kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulki qara'a ahlul madinah wa ahlul syam wa ya'qubu ذرياتهم بالجمع ومن لم يجمع نصبها والمراد بالذرية الآباء والأجداد واسم الذرية يقع على الأولاد المشهون أي المملوء والمراد بالفلك سفينة نوح عليه الصلاة والسلام وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح عليه السلام وكانوا في أصلاب آبائهم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة ولمحه بكم في الدارين آمين. قال رحمه الله ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من
بلساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرشود والتنصر صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahu, dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang ya, mereka ahli Makkah ya, anna hamalna dzurriyyatahum, bahwasanya kata Allah, kami angkut mereka semuanya, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak keturunan mereka fil fulki, di dalam kapal bahtera atau di dalam kapal laut al-fulki. Jadi Allah punya kebesaran ya. Mereka semuanya diangkut oleh Allah Subhanahu wa taala. Qara ahlul Madinah wa ahlul Syam wa Ya'qub dzurriyyatihim. Ya, ahli qiraah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Syam itu membacanya mereka dengan dzurriyyatihim bil jam'i. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim. Ahli Madinah, ahli Syam bacanya begitu. Makanya ada istilah qiraatus sab'ah ya, bacaannya beda. Ada yang bil mufrad zurriyatahu, kita biasanya bacanya begitu tuh ya. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum wa man lam yajma' nasabaha, maka yang bacaannya mufrad enggak jamak, bacanya zurriyatahum. Kalau kita zurriyatahum bacanya, tapi ahli Madinah, ahli Syam zurriyatihim ya. Ada yang baca jamak. Wal muradu bidzurriyah, apa yang dimaksud dengan kalimat zurriyah di sini adalah al-aba wal ajdad, bapak moyang. Bapaknya, engkong-engkongnya semuanya. So, cikal bakalnya adalah mereka semuanya ada di satu kapal. Ya. Wa ismu dzurriyyah yaqa'u 'alal aulad. Kata-kata lafaz dzurriyyah ini yaqa'u 'alal aulad biasanya dipakai untuk keturunan, yaitu anak. Seperti kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Tuh kalimatnya jamak tuh, wa dzurriyyatina, anak-anak kita ya, dzurriyyah. Al-mashhud ayil mamluh. Jadi Allah masukkan mereka di bahtera kapal yang penuh semuanya ya. Wal muradu bil fulki sabinatu Nuhin. Yang dimaksud kapal di sini adalah kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi di situ tuh Allah luar biasa. Nabi Nuh disuruh bikin kapal. Kapan disuruh bikin kapal? Ketika Nabi Nuh baca doa. Baca doanya, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Kenapa Nabi Nuh sampai begitu doanya? Ya Rabb, jangan disisakan di muka bumi dari pembangkang-pembangkang orang-orang kafir yang nggak nyembah, yang nggak mau taat, habisin semuanya ya Allah. Kenapa? Karena Nabi Nuh dakwahnya ini lama, dakwahnya ratusan tahun, ada yang lawan semuanya. Akhirnya nggak sanggup. Nah, ketika nggak sanggup begitu, dia mohon kepada Allah, udah habisin aja deh. Allah suruh kalau begitu udah siapin bikin
perahu. Baru tuh disuruh bikin perahu. Ngapain dulu? Nanam dulu. Nanam pohon. Tungguin ratusan tahun baru gede. Lama nggak langsung doa, langsung ini. Proses. Pakai proses dulu, datangnya azab lama. Nggak langsung jorok agak lama. Makanya kita doa juga. Ya, tenang aja doa ya. Israel tahu kapan kelarnya gitu kan. Udah ikuti doa aja udah. Nabi Nuh doa, Allah bilang udah bikin perahu. Bagaimana ya Rob? Tanam pohon. Tanam pohon. Pohon aja ditanam di mana? Di Kufah. Kufah di Irak. Ya. Nabi Nuh sedangkan adanya di Baghdad. Di Habrah dekat Baghdad. Pohonan gede pindahin kayunya dari Kufah. Nabi Nuh pusing, gimana caranya ini? Ya kan truk belum ada, sampai yang mau manggulin gitu. Nabi Nuh pusing. Tenang, ada di masa itu orang yang Allah bikin gedenya minta ampun, namanya Aus bin Unuq. Tingginya minta ampun, raksasa di masa Nabi Nuh. Dibawa, katanya dia, kata Nabi Nuh, Aus tolongin bawain deh. Ya, bawain, enak aja. Ente kasih makan aneh dulu. Nabi Nuh bawa 3 potong roti. 3 potong roti, gak gede. Ketawa raksasa. Kata raksasa, ya ente roti segituan, roti segunung gue belum tentu kenyang. Roti segunung belum tentu kenyang. Lo kasih cuma segini, diketawain. Dia kagak tahu yang ngasih siapa. Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, inti jangan lihat kecilnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak lo, anak, caplok. Dia makan itu hari 2. Oh, kenyangnya luar biasa. Dikasih sepotong yang kedua, ini makan lagi. Enggak. Ini nggak sanggup, kenyang banget tuh. Tuh lihat. Ya, perbuatan Allah. Akhirnya dibawain tuh kayu. Tuh kayu dibawain sampai dia ke Habrah di mana Baghdad. Baru udah sampai segala macam bingung. Ya Rob, bagaimana nih? Cara bikinnya bagaimana? Aneh kan kagak sekolah. Iya, tahu suruh bikin perahu. Makanya Allah katakan wasna'il bi a'yunina wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Udah bikin, tenang. Ada Jibril pantau, ya Jibril arsiteknya, tuh dikasih tahu, serut dulu, diserut, cari paku segala macam dah, intinya bikin tuh perahu jadi, disuruh masuk deh semuanya. Tuh. Yang masuk bagaimana? Arba'ina rajulan, arba'ina imra'atan, 40 orang, laki perempuan, pasang-pasangan semuanya. Namun syarat, jangan ada yang melakukan hubungan badan, jangan ada yang hubungan badan, jangan. Jangan. Kenapa? Sempit. Melin jangan, nggak boleh. Gitu. Udah santai, sabar. Tuh, sabar tuh. Ya. Kan lama juga masalahnya. Ya, lama terus. Udah masuk semuanya, apa semuanya masuk. Ya, termasuk anjing demi kucing berantem melulu masuk lah. Masuk. Yang terakhir, yang masuk apa itu? Al-himar. Paling buncit yang masuk binatang namanya keledai. Lama banget. Kenapa dia lama? Iblis tarik, dia punya buntut. Jangan masuk loh. Lo sini aja minggu berdua gitu kan. Karena lama, Nabi Nuh pegel. Disuruh masuk lama banget loh. Nabi Nuh panggil itu himar, udkhul ya mal'un. Panggilnya mal'un. Himar mal'un, masuk inti. Pas dibilang himar mal'un baru masuk.
Masuk di dalam, pintu dikunci. Nabi Nuh melihat, lah iblis ngikut. Nah, inti masuk dari mana? Siapa yang izinin? Yang izinin kan inti. Dari mana? Tadi inti panggilannya malun. Kan nggak ada yang terlaknat di dunia ini kecuali iblis. Inti panggil aneh, malun udhul, malun masuk inti. Padahal maksudnya kepada si iblis jadi masuk tuh. Makanya manggil jangan sembarangan tuh ya. Malun masuk ya, malun. Iblis masuk dalamnya. Nah, intinya ini Nabi Nuh luar biasa. Kapalnya. Ya, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit nih. Wal muradu bil fulki safinatu Nuhin alaihissalam, yang dimaksud dengan bahtera perahu ini adalah safinatu Nuhin, perahunya Nabi. Wa haula'i min nasli man humila ma'a Nuhin alaihissalam. Ya, mereka itu adalah min nasli man humila ma'a Nuh. Tuh, lihat. Kita ini cikal bakalnya semuanya orang-orang Arab di masa itu, mereka yang nggak mau nyembah Allah, nggak mau dengar ajakan-ajakan Nabi. Siapa mereka? Mereka itu keturunan daripada cikal bakalnya Nabi Nuh dan orang-orang yang ada di dalam perahu. Wa kanu fi aslabi abaihim, mereka itu waktu itu belum muncul, masih ada di tulang sulbi. Kayak kita belum ada di mana? Di sulbi tuh ada, makanya ada kalimat madlabba marrah hajja marrah. Siapa yang ngucapin talbiyah sekali maka ngucapin pergi haji sekali. Kita di tulang sulbi. Ya belum nongol. Ya subhanallah, tapi udah ada, bakalan muncul apa enggaknya. Alhamdulillah ditakdirin kita hadir, alhamdulillah. Qala ba'duhum al-muradu bil fulkil mas'ul safinatu hadzal zaman. Ada juga yang menyatakan yang dimaksud dengan kapal al-mas'un yang penuh itu adalah safinatu hadzal zaman, yaitu kapal yang ada sekarang ini. Seperti di Bakauni ya, di sono Merak ya. Di Merak ya, perahu-perahu yang ada itu luar biasa. Ya, wa dzurriyyatihim bis safinah tajri fil bahr. Wa dzurriyyatuhum fis safinah tajri fil bahr. Masyaallah, kita lihat tuh ya, anak cucu keturunan daripada aslabi Nuh ya, fi nasli man humila ma'a Nuh wa dzurriyyatuhum fis safinah allati tajri fil bahr. Ya, mereka itu yang nyebrang di lautan. Alhamdulillah. Ya, walaysa laha yadun wa rijlun, padahal itu kapal nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, tapi bisa jalan. Perahu nggak ada kan, ya, tangannya kagak, kakinya kagak, tapi bagaimana? Taqta masirata 20 yauman, bisa menempuh perjalanan 20 hari, ditempuh dalam waktu fi yaumin wahidin, cukup cuma 1 hari. Tuh subhanallah ya, kita nyebrang di Merak kemana? Mau ke Lampung, berapa jam tuh? 2 jaman ya, 2 jam. Alhamdulillah. Coba inti jalan kaki ya, lama ya, jalan kaki. Udah kita lewat air lagi ya, tenggelam terus ya Allah, tapi Allah kasih di situ ajib ya. Ya Allah enak ya. Itu sudah nyebrang udah sih sering deh ya. Madura mulu ini ya. Jalan-jalan mulu ya. Insyaallah ya. Enak kita nyebrangin lautan, Masya Allah enak. Nikmat di situ. Ya, kita lihat ya Allah, dulu kapal Nabi Nuh gitu tuh jalan tuh. Ya Allah kita. Lumayan asal jangan ada ombak aja kita ya, asik nikmatnya. Bisa fi 20 yauman fi yaumin aid. Hadza kulluh yadullu ala qudratina. Ini semua adalah memberikan petunjuk akan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, lihat Allah bikin tuh kapal segitu hebatnya. Orang segitu banyak enggak tenggelam nih.
Yang masuk kan mobil, truk masuk semuanya, mobil, motor semuanya orang, masya Allah, gede banget tuh kapalnya. Nabi Nuh aja kapalnya berapa? 100 kurang lebih 170-an lebih deh meter panjang itu, 170 meter. Kalau kapal yang sini berapa meter nih? Belum ada yang ngukur ya. Kapal yang ada tuh kapal feri, ya. Lihat tuh lihat di Google ya, berapa panjang itu? Ya, berapa? 40-an. Oh, ini 170 lebih. Oh, ya, gede. Ya, lebarnya Bang kurang lebih ya 30-an ya. 20 meter ini, Masya Allah. Gede dan dek 3 dek juga, sama tingkat juga. Ya karena nggak digabung, kambing sama orang nggak digabung, ya beda gitu. Orang yang mau digabung kita repot, ya kan? Ya bawah pakai paling ya, Masya Allah. Nah itu Allah kasih bisa, ya. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Allah juga bikin buat mereka min mislih ma yarkabun, mirip sama kendaraan. Kapal mayar kabun yang bisa mereka tunggangin, yang bisa mereka naikin. Oh, Allah kasih. Apaan tuh? Wagila arada bi as-sufun allati kila arada bihi as-sufunul lati umilat ba'da safinati nuhin ala hayatiha. Yang dimaksud juga bimislihi mayar kabun adalah perahu-perahu yang sekarang nih, kapal-kapal yang ada yang dibikin setelah kapalnya Nabi Nuh ala hayatiha, bentuknya sama. Oh, dibikin sama gitu. Tuh cikal bakalnya Nabi Nuh alaihi salam. Wa qila arada bi as-sufunus sighar, ada juga menyatakan yaitu perahu-perahu allati tajri fil anhar, ya, yang dipakai mereka untuk menyeberangi sungai-sungai. Ya, al-anhar kal fulkil kibar, bentuknya seperti kapal besar fil bahri. Wa hadza qaulu Qatadah wa Dhahhak wa ghairihima. Ini adalah ya pendapat daripada Imam Qatadah, Imam Dhahhak dan lainnya. Wa ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Ibnu Abbas yang dimaksud mim mislihi apa itu? Al-ibil fil barri. Yang dimaksud adalah onta. Mim mislihi ma yarkabun, onta. Kan onta digunakan untuk ya sarana transportasi, jalan sono kemari. Bahkan Nabi Muhammad ya hijrah Mekah Madinah sono kemari pakai kendaraan. Jadi Rasulullah kendaraannya banyak. Ya, wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baghlata wa himaran ba'dul muluki ilaihi ahda. Kan ada kalimatnya ya. Wa yarkabul ba'ir, Nabi Muhammad naik onta. Wal farasa wal baghlata, naik kuda, naik bakal, naik keledai. Wa himaran ba'dul muluk ilaihi ahda, di mana Rasulullah sering dapat hadiah dari raja-raja di masanya. Tuh hebat Nabi Muhammad, kendaraannya banyak dulu. Sekarang ada kiai, ada ustadz, kendaraannya banyak. Memang kudu begitu kendaraannya, jangan atuh miuro kan, jangan miuro ada apa aja ada, emang kudu banyak. Imam Malik banyak kendaraannya. Tuh, karena dia jadi sarana dia untuk dakwah sono kemari. Kalau kita dakwah sono kemari nungguin Grab kan kelamaan kan, yang rame banget, macet segala macam tuh ya. Jadi memang udah diatur ya, dakwah itu perlu transportasi, perlu kendaraan. Ya kalau dakwahnya belum jauh cukup pakai motor, kalau udah jauh udah pakai mobil ya kan. Mobil ini masih pakai sepeda aja repot ya kan, nyampe ya. Ya Allah. Ya, terus kan itu. Mislu al-ibil fil barri, seperti onta tuh. Kasufun fil bahr, onta diibaratkan seperti kapal di lautan. Kalau di lautan kapal, kalau ini
onta nih. Tuh, makanya sampai masuk wa ilal ibili kaifa khuliqat. Pikirin, jangan pakai doang, kan pikirin. Subhanallah, Allah bikin itu onta, tenaganya kuat, hidupnya di padang pas dia, makanya matanya Allah kasih luar biasa, beda dia punya bulu matanya, orang mainnya mendebu melulu tuh. Kalau matanya model kayak ikan mas koki, kelilipan melulu lain tuh kalau diatur semuanya, ada girbahnya karena perjalanan jauh. Kalau di tengah-tengah dia haus gimana? Akhirnya dia ada tempat untuk nyimpan air. Itu masya Allah onta. Kasufun fil bahr. Yakni khalaqna lahum fil bahri as-sufuna yargabunaha. Kami berikan mereka di lautan kendaraan, namanya perahu, namanya kapal laut. Yargabunaha, yang mereka kendarai. Ya. Yang mereka kendarai. Wa khalaqna lahum fil barri al-ibila wal farasa wal baghla wal himar. Dan di daratan juga kami berikan mereka kendaraan, unta, kuda, baghal dan himar. Baghal itu antara kuda dan himar. Tuh, di bawah kuda, di atas himar, namanya baghal. Rasulullah punya tuh baghal. Kalau nggak salah riwayat namanya apa namanya baghalnya Rasulullah. Dul apa namanya gitu ya. Ada tuh baghalnya Nabi Muhammad ya. Ya, kendarain Rasulullah. Nah, dulu kendaraan banyak tuh, 4. Ya. Ada ini, subhanallah. Sekarang makin maju, waduh luar biasa. Transportasinya udah bagus ya. Sekarang udah Alphard ya, Fortune ya, masya Allah. Kalau keledai odong-odong gitu kali ya gitu. Masya Allah ya, ajib ya. Terus mana lagi tadi itu wajah alun qudratina bil barri yarkubunha wa yahmiluna athqalahum. Bahkan itu kendaraan semuanya bisa ngangkut barang-barang. Wa hadza kullu yadullu ala qudratina wa quwwatina. Ini menunjukkan hebatnya Allah dan perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Syukur sama Allah. Semakin hebat diberikan kemajuan manusia, otaknya berkembang pelan-pelan. Ya, dulu belum ada. Setelah nggak lama kemudian, dulu masih Vespa dulu. Ya, susah, motor Honda susah. Ya, nggak ada. Baru Matic. Dulu kan masih gigi melulu. Ya, sekarang udah Matic makin hebat lagi. Ya Allah. Dulu pakai Vespa aja susah banget ya. Masih dulu GL cepet masih ya, zaman dulu. Terus berkembang makin hebat. Sekarang udah lagi motor udah nggak pakai suara banyak. Ya, tak tahu nabrak nggak ada suaranya. Ya, udah pada bisa. Sekarang dibikinin rodanya, roda 3, luar biasa. Bukan hanya normal, yang cacat udah bisa pakai. Nggak bisa jalan, nggak ada kaki cukup bisa, kakinya buntung tetap bisa bawa motor. Rodanya roda 3, luar biasa. Kan enak roda 3, nggak pakai jingke lagi udah gitu. Subhanallah, dibikinin semuanya. Ya, alhamdulillah. Jadi semakin hebat kemajuan teknologi, ya semakin itu akhirnya nih hebat semuanya, dapat ngerasain ya Rabb. Terus wa inna sya'na, kata Allah, wa inna sya'nu ghriqhum. Kalau ane mau, ane tenggelamin habis semuanya. Tapi nggak bisa Allah. Ya, gampang tenggelam, nggak ada bagi Allah. Wa inna sya'nu ghriqhum. Kalau ane mau, habis. Dia bikin karang tenggelam, habis. Berapa banyak dulu kapal-kapal yang tenggelam, ada kan contoh-contohnya banyak. Dulu kapal apa tuh, Tampomas kan gitu, kapal Tampomas. Terus orang Titanic, iya Tampomas ya, banyak bisa
Iya. Tik-tik tanik lain lagi itu ya kan. Habis tuh Allah mau ngasih gampang, habis selesai ya. Wa inna syad nughrikum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun. Siapa yang bisa nolongin? Ya. Udah enggak ada la mughitsa lahum, enggak ada yang bisa nolongin. Wa lahum yunqazun, mereka teriak-teriak habis mati semuanya. Ya. Aila mughitsa lahum wa lahum yanjauna minal gharqi. Enggak ada yang bisa nolongin dan mereka semuanya enggak selamat. Minal gharqi, semuanya habis tenggelam. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata Ibn Abbas, wala ahada yunqidhuhum min adzabi. Enggak ada orang yang sanggup menyelamatkan mereka min azabi, daripada siksa Allah. Makanya Allah pengen habisin ya, selesai. Gak ada bagi Allah kata-kata sulit. Udah di atas nyemplung ya, udah di atas terbang jatuh, habis kelar udah. Nah makanya semuanya ini illa rahmatan minna wa mata'an ilahi, karena Allah sayang. Nyebrang dari Bakahuni dari Merak ke Bakahuni ke Lampung, alhamdulillah dikasih itu laut bersahabat kami kita, alhamdulillah. Walaupun angin datang ya dikit ya, alhamdulillah. Makanya kita disuruh baca. Nabi Nuh waktu ngunci pintu dia baca tuh, ayo berangkat, bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha. Tuh baca bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha, dengan nama Allah jalannya itu kapal, dengan nama Allah berlabuhnya itu kapal. Tuh majreha berjalan, mursaha berlabuh. Tuh kita sering baca kan, kalau naik kendaraan kita baca itu subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah, Allah yang nundukin. Makanya semuanya tenang, supirnya jangan sombong. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Baca, jangan nggak dibaca. Wah tenang, benar. Ani udah gape, jangan. Inti gape, yang lain belum tentu. Kita udah hati-hati, yang lain nggak hati-hati. Dia nyeruduk. Tuh, emang nggak hati-hati, udah pakai helm, udah ini terus sembarangan. Dia ngantuk, malam begadang masih mau bawa truk juga. Ngantuk ya, goyang berapa banyak. Makanya di situ perlunya kita baca ratib, kita nggak tahu bihifzillah. Allahumma inna nastaudibuka wa nastahfizuka wa nastaudibuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in. 6. Makanya yang baca ratib tiap pagi, tiap sore, insya Allah aman. Udah gitu kemas deh amin sedekah, kemas amin zikir-zikir yang lain, aman udah, insya Allah aman. Amannya bagaimana? Kita gak bisa kan di situ ngakuin bahwa kita itu nyerah, ane gak punya kekuatan. Inna nastahfizuka wa nastaudiuka, ya Rabb, ane mohon jaga, ane mohon nitip apa yang kita titipkan, adyanana wa abdanana, agama kita, ibadah kita, tolong dititip sama Allah. Wa abdan wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana, anak kita, bini kita, semuanya titip sama Allah. Kalau dititip sama Allah, insyaallah aman. Nah, makanya ratib ya, berdelatib jangan kita tinggalin ya. Sore, pagi jangan lepas. Pagi azkar, sore azkar. Maka Allah akan pelihara kita, ya kan? Pentingnya azkar, karena makanya Nabi Muhammad udah ngajarin kita ya, aurat-aurat, azkar-azkar yang begitu banyak ya. Habib Abdullah Haddad, Al-Habib Umar, semuanya dia udah susunin, makanya disebut dengan ratib, disusunin semuanya itu bacaan dari Nabi Muhammad. Sebab kalau inti atu-atu, inti ngapalinnya susah. Kalau udah dikumpulin satu bendel,
Satu kitab enak. Kita lazimin, apal tenang. Naik motor baca, naik mobil baca, jalan baca. Kemana aja gak bakalan kita lepas tuh bacaan. Padahal maaf, kemarin Ustadz Hadi Hidayat, ibu-ibu kalau mau ngamalin supaya kita dijaga sama Allah segala macam, baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala wa huwa sami'un alim. Itu bacaan kita baca ratib udah ada. Auzubillahi udah ada. Baca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat nasib wa malaikata jami' halqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka. Baca berapa kali? 4 kali. Maka akan terbebas inti daripada api neraka, dari ujung rambut sampai ujung kepala inti. Rasulullah yang nyuruh. Bagaimana? Udah ada di wirdul. Aman kan? Semua ini makanya orang kalau udah benar-benar udah Amilul Latif udah baca, Hadatul Haddar, Ratibul Attas, ya, azkar tauhid dibaca. Udah yang diajarin Nabi di kitab juga udah ada semuanya di situ. Itu baca Riyadhus Shalihin, inti baca Al-Azkar. Di Ratibul Haddar udah ada. Di Ratibul Attas, di Wirdul Latif lebih azam. Kalau orang jangan dikit-dikit gak diajarin Nabi, gak diajarin Nabi. Ya, bukan gak diajarin Nabi, lu gak mau baca begitu ya, Nabi semuanya juga hadisnya ada semuanya lengkap. Udah dikasih satu bendel, tinggal ngamalin tiap pagi, maka disuruh wirdil latif. Pagi baca Allahumma inni asbahtu, sore baca Allahumma inni amsaytu. Aman udah. Minta Allah biar digampangin Allah, nanti udah hafal. Waduh nikmat. Ya, bengong baca, ini baca ya Allah ya. Masuk. Jajan Mekah aja sebenarnya. Ya, dikit lagi. Ilal ghidha wa mata'an ilahin. Tuh, Allah kasih wa mata'an ilahin sampai berakhir ajal. Ay ilal ghidha ajalihim, sampai meninggal. Tuh, Allah kasih. Yakni la ahada yunqidhuhum min azabi illa an narhamahum ila qidai ajalihim. Gak ada yang mampu menyelamatkan mereka ya, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sanggup? Kita di laut segini nih kecil, ombak segitu gede, lagi kalau lagi datang, siapa yang bisa nyelamatin? Siapa yang bisa nenangin itu air laut? Siapa yang bisa nenangin itu angin? Allah, makhluk semuanya. Makanya udah kita pada Allah udah minta dijaga, ya, dipelihara sama Allah. Ya. La ahada yunqidhuhum min azabi illa an narhamahum ila qidai ajalihim. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat kepada kita beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti kita terusin pada qila lahum ittaqu ma baina aydikum wallahu a'lam bis-shawab. Nasallallahu al-afwa wal afiyah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ta'afna wa annana asrafna ala nadhar wa tu'minna Sallallahu alaihi wa sallam.